Iya. Beta ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bupati Buton Bapak Madratus Bakri MSI, yang kami hormati Kepala Pertanahan Kabupaten Buton, yang kami hormati Kabag Pemerintahan Serta Kabupaten Buton, para camat serta para lurah dan kepala desa, hadirin undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri sidang panitia pertimbangan Landerpom program retribusi tanah objek Landerpom tahun anggaran 2021 kantor pertanahan Kabupaten Buton. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Hadirin, mengawali acara ini, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, silakan duduk kembali. Sebagai hamba Allah yang beriman, yang memohon petunjuk darinya, marilah sejenak kita menundukkan kepala kita seraya mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Claude Zaba SHI MSD. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Marilah kita berdoa bersama. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberkahi Allah SWT. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan mu'minan wa wazilan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa liwajhika sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma lana kasamatan fid din wa fiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya pembukaan sidang oleh Bupati Buton. Kepada Bapak Dr. Ansar Bakri MSI dengan segala hormat disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Buton, seluruh jajaran, para anggota panitia pertimbangan anggaran reform Kabupaten Buton tahun anggaran 2021, para camat, kepala desa, serta hadirin yang tidak saya sebutkan satu demi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil. Pada pagi menjelang siang hari ini, meskipun agak terlambat dikit karena ada dua kegiatan tabrakan dari Kementerian Dalam Negeri serta dari KPK Republik Indonesia tentang MCP dalam rangka pencegahan korupsi masih berlangsung. Saya tinggalkan nanti dilanjutkan oleh Wakil Bupati OPD terkait. Mohon maaf terlambat, tapi ini semua adalah tugas-tugas yang harus kita laksanakan. Saudara-saudara sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang panitia pertimbangan dan reform Kabupaten Buton tahun anggaran 2021 saya nyatakan dibuka. Saudara-saudara sekalian, tahun anggaran 2021 alhamdulillah sesuai dengan rencana kita kebagian 1.500 bidang di 5 kecamatan, yaitu di Kecamatan Pasar Wajo itu kurang lebih 503 bidang dengan luasan hektar 295 hektar. Kemudian di Kecamatan Wolowa itu 117 bidang dengan 87 hektar. Kemudian yang ketiga di Kecamatan Lasaribu Selatan 125 bidang 58 hektar. Lalu di Kecamatan Lasaribu Selatan juga itu di Desa Umalauge dan Mopano itu masing-masing. Umalauge itu 305 bidang dan 140 hektar. Lalu di Lasaribu Bonelalo 450 bidang dengan luasan 328 hektar. Totalnya 1.500 bidang yang terdiri dari tanah garapan, eks kawasan hutan, dan ya 32 itu kawasan hutan dan tanah garapan. Sebetulnya kalau mau dilihat dari total luasan hektar masih terlalu banyak. Mungkin ya tanah-tanah warga yang belum disertifikasi. Padahal rencana pemerintah harus tanah-tanah yang baik pekarangan maupun lahan-lahan pertanian itu harus segera ya diprogramkan untuk dilegalkan kepemilikannya oleh warga negara Republik Indonesia. Tugas kita, saya, kepala BPN, camat, para kepala desa, memfasilitasi warga masyarakat. Jangan sampai ada warga yang tidak tahu juga, tidak dapatkan informasi. Saya yakin lahan-lahan yang dikuasai masyarakat yang sesuai ketentuan sudah boleh diproses, itu lebih dari 328 hektar. Lebih saya yakin. Hanya kalau kita tanya nanti ini satu desa sudah berapa warga yang punya sertifikat, pasti paling mungkin belum setengahnya.
yang warga dan juga termasuk lahannya. Ini prasangka, belum tentu juga benar. Tapi saya yakin ada masyarakat yang kalau ditanya satu-satu, ada yang dia ingin, tapi mungkin informasi atau apa, ada kesulitan apa. Nah, tugas kita ke depan, kita tahun depan masih dikasih berapa lagi? Belum tahu. Peluangnya kemungkinan bisa ya 1.500 atau lebih. Ini tantangan kita para camat, para kepala desa. Kalau kita bisa yakinkan, karena dari teman-teman BPN juga kesulitan menemukan, iya gitu ya. Kadang-kadang ini masih kurang Pak, masih kurang. Jatah kita dulu saya pernah di 3.500, tidak sampai sejumlah itu. Padahal mestinya ini terbukti hari ini masih kita dapat 1.500. Nah, ini saya sangat berharap dari para camat, kepala desa, mumpung ini Presiden lagi memprogramkan redistribusi lahan, ya, termasuk pembuatan sertifikat bagi seluruh warga negara dimanapun berada. Artinya, itu kita berharap secara bertahap sebagian besar masyarakat Buton itu sudah memiliki. Karena rencana Presiden selain itu menjadi legal kepemilikan lahan, itu juga menjadi produktif. Lahan itu menjadi produktif. Karena banyak di beberapa negara termasuk Thailand, saya pernah diceritakan dosen saya dulu waktu itu ya. Tanah di sana itu milik raja. Kalau di kita milik negara. Lalu kemudian tanah-tanah itu dilegalkan, diserahkan kepada masyarakat untuk diolah dengan diberi hak. Lalu kemudian, tetapi karena bioteknologinya itu sudah maju, ya, yang kita sering kenal serba Bangkok itu, Bangkok itu kan Thailand. Nah, kemudian pemerintah itu melakukan riset di bioteknologi. Seluruh hasil-hasil penelitian itu dibagi ke masyarakat, ditanam, kemudian hasilnya lalu dia bayar pajak dan dia bisa kredit untuk menambah modal usaha pertaniannya. Jadi ada keterkaitan antara redistribusi lahan pertanian atau lahan apapun dengan peningkatan ekonomi lokal. Jadi jangan dianggap remeh, hanya saja memang harus dengan hati-hatian yang tinggi. Jangan sembarangan dilepas itu lahan, lalu kemudian kita tidak tahu mau tinggal di mana karena lahan kita sudah digadaikan semua. Ini maksud daripada pemerintah, kenapa segera melegalkan. Dan bukan di kita saja, di seluruh Indonesia. Nah, berkaitan dengan itu, ke depan camat, kepala desa, lurah harus terus berkoordinasi dengan di tata pemerintahan, dengan BPN untuk meningkatkan. Karena kita sebetulnya pernah ditarget besar ya. Berapa tahun yang lalu, saya ingat masih wakil bupati, pernah ditarget sekitar 5.000 bidang. Nggak ada. Kok saya heran kenapa? Berarti kita yang tidak jalan. Kita di camat, kepala desanya yang tidak jalan. Kenapa? Setiap anggota masyarakat kita itu punya lahan dan banyak lahannya. Saya tahu itu. Hanya tinggal di backup administrasinya. Sehingga setiap lahan yang sudah dikuasai dan diolah di atas 20 tahun, rata-rata kan sudah di atas 20 tahun, itu bisa segera dilegalkan, dikuasai secara sah oleh warga negara Republik Indonesia. Jangan sampai kita ini warga negara, ada satu orang warga negara dia bisa kuasai sampai 500.000 sampai 1 juta hektar. Nah, bayangkan coba, kita punya masyarakat yang 1-2 hektar kita tidak segera fasilitasi. Itu kan keterlaluan namanya.
Ada di negara ini, coba dibuka aja baca itu ada sampai 400.000, 500.000, ada 1 juta. Bayangkan coba, menguasai lahan segitu. Sementara kita 1 hektar aja, setengah hektar aja susah. Nah ini saya berharap Anda semua para camat kepala desa fasilitasi masyarakat kita. Tanya lagi, mana yang belum punya? Oh ini saya punya kebun, ya udah selesaikan semua. Mumpung ini program pemerintah sementara desa. Saya kira itu yang penting dari pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi di luar pertengahan, tapi mumpung ini para kepala desa dan camat hadir, karena mengumpulkan mereka ini tidak gampang Pak. Orang juga sibuk urusan pemerintahan di desa. Nanti setelah ini, setelah urusan pertanahan selesai, saya lagi manggil ini kepala dinas perhubungan. Ada yang mau dibicarakan soal program desa terang ini. Nanti kita tidak ada makan siang ya? Ada makan siang tidak? Ada. Oh, itu selesai makan siang dilanjutkan nanti dengan dinas perhubungan ya. Saya kira itu dari saya. Untuk tahap selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan program redistribusi tanah di Kabupaten Buton tahun anggaran 2020. Terima kasih. Saya Iri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Buton selaku Ketua Panitia Pertimbangan Reform. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Pertimbangan dan Reform. Mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, ada 9 orang. Yang saya hormati Bapak-bapak Kadis, Kabid, Abang yang bisa bersama kami pada siang hari ini. Yang kami hormati juga Pak Camat, Pak Desa, Pak Lurah se-Kabupaten Buton. Yang menurut catatan tadi ada sekitar 93 ya desa atau kelurahan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara sidang Panitia Pertimbangan Reform. Jadi sidang ini merupakan tahapan dari sebuah kegiatan sertifikasi tanah yang namanya redistribusi tanah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria. Jadi pada hakikatnya reforma agraria adalah penataan struktur penguasaan dan pemilikan tanah. Jadi tanah dibagi-bagi kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Ada kriteria objek dan subjeknya. Nah, kalau kita lihat di sini terkait dengan tahapan, sebenarnya ada sekitar 9 atau 10 tahapan di sini, mulai dari penyuluhan. Jadi kita memberikan pemahaman pada masyarakat apa tujuan dan manfaat program sampai kepada penyerahan sertifikat. Namun saat ini kita masuk ke dalam tahapan sidang PPL. Jadi sidang PPL bertujuan memberikan pertimbangan kepada Pak Ketua untuk penetapan objeknya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ada pun beberapa
tugas dari panitia ini adalah sebagai berikut: memberikan saran dan pertimbangan pada bupati dalam rangka penyelenggaraan land reform. Yang kedua, melaksanakan penghimpunan data, pengecekan lapangan dan penelitian atas dokumen pemilikan tanah. Ini dilaksanakan oleh tim peneliti yang datang ke lapangan, tapi tetap nanti diverifikasi oleh panitia. Kemudian melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada instansi dan pihak lain. Selanjutnya melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan reform atau redistribusi tanah. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Pak Bupati bahwa pada tahun ini alokasi redistribusi tanah di Kabupaten Buton sebanyak 1.500 bidang. Ini sebenarnya kalau kita sudah siap dari awal, sebenarnya ada tambahan ya untuk tahun ini, tapi karena kita tidak siap, akhirnya kami menolak karena belum siap, daripada nanti karena kita dikasih batas waktu yang ditentukan, sehingga kalau kita baru menetapkan sekarang, kekhawatiran kita tidak bisa atau mampu melaksanakan sesuai batas waktu yang diberikan. Nah, dengan sangat menyesal akhirnya ya diserahkan kepada kantor lain yang sudah siap. Tapi walaupun demikian, kami bersyukur atas kerjasama dari Pak Desa, Pak RT, Pak Dusun sudah membantu kami dalam kegiatan ini. Terkait dengan objek dan subjek, karena ini yang perlu diberi pertimbangan, ada syarat-syarat objek yang diberikan di dalam PP 86 tahun 2018 tersebut. Yang pertama, tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya. Jadi di sini kita di Kabupaten Buton belum ada yang namanya HGU, guna usaha, yang ada HGB. Tapi walaupun ada HGB, kita juga belum ada laporan resmi terkait yang habis atau misalnya tidak diperpanjang atau tidak diurusannya atau ditelantarkan. Itu salah satu objeknya kalau misalnya diprogram di lewat redistribusi tanah. Kemudian objek berikutnya, tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU, karena tidak ada. Biasa itu kalau HGU diperpanjang, maka pemegang HGU itu diwajibkan memberikan 20% menyerahkan kepada masyarakat sekitar untuk keperluan redis. Tapi karena tidak ada yang kita cari objek yang lain. Sama juga ini yang ponce. Kemudian yang D, terkait tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Nah, ini agak lumayan banyak di Buton sini. Makanya tadi coba juga kami nanti kalau sempat nanti kami coba tampilkan peta-petanya yang dari teman-teman kehutanan terkait yang eks kawasan ini yang belum ada redistribusinya. Dan ini harapan kami Pak Bupati bisa mendukung kami untuk bisa kita tindak lanjuti tahun depan, karena tahun depan kegiatan redis ini tidak lagi seperti tahun ini, bisa tanah masyarakat yang dikuasai. Jadi info sementara bahwa objek redis untuk tahun depan harus redis murni. Jadi seseorang mendapatkan tanah itu betul-betul memang pembagian, bukan karena dia beli atau hibah dari orang tua, tapi betul-betul pembagian. Nah, kalau pembagian itu tadi berarti harus salah satunya misalnya dari eks kawasan hutan atau tadi dari HGU yang sudah berakhir yang tidak diurus lagi, tapi mungkin di sini tidak ada ya HGU. Kemudian objek yang lainnya adalah tanah negara bebas atau tanah telantar yang didaya gunakan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian tanah hasil penyelesaian sengketa. Nah, ini misalnya terjadi sengketa antara perusahaan A dengan masyarakat. Kalau ini bisa dimediasi, diselesaikan, maka ini bisa dijadikan sebagai objek redistribusi. Ini terjadi di Kolaka. Jadi karena juga dia sudah lama
meninggalkan sudah diserobot orang, akhirnya diselesaikan walaupun dengan tahap yang sangat panjang, dan akhirnya bisa didistribusikan ke masyarakat. Dan ini juga membawa nama Sutra untuk tahun lalu kalau nggak salah, dan tahun ini juga termasuk salah satu objek yang diredis untuk sisanya untuk tahun ini di Kolaka Timur atau Kolaka. Kemudian objek yang lainnya adalah tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah yang meliputi tanah yang dihibahkan oleh perusahaan, kedua tanah hasil konsolidasi tanah, kemudian sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan konsolidasi tanah. Kemudian selanjutnya tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat. Nah, ini yang banyak yang kita redis selama ini, tanah-tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat. Tapi kita biasa prioritaskan untuk tanah-tanah pertanian. Adapun tanah-tanah yang perumahan, tapi kita mencari subjeknya yang tanah yang perumahan ini mendukung subjek yang tadi, dia juga petani misalnya, tidak apa-apa tanah rumahnya, tapak tanahnya disertifikatkan karena dia memang bergerak di bidang pertanian. Kemudian objek berikutnya adalah tanah bekas erpak. Ya, mungkin ini tidak ada di sini, itu hak barat yang ada di Jawa ya saja, perkebunan sar. Selanjutnya tanah kelebihan maksimum, tanah absenti. Kelebihan maksimum ini adalah tanah yang melebihi batas penguasaan yang ditentukan. Itu biasa ada ketentuan tergantung kepada stat penduduk di setiap daerah. Nah, itu biasa juga ada peninjauan akan berubah setiap saat. Kalau kepada penduduk akan berubah. Kemudian tanah absenti, tanah yang pemiliknya berada di luar kecamatan tanah dimaksud. Nah, ini juga termasuk, tapi ini dalam prakteknya agak susah, Bapak Ibu ya. Bagaimana misalnya saya misalnya tinggal di kecamatan di Bau-Bau misalnya, ada tanah saya di Basarwajo. Secara fisik memang itu bisa dijangkau. Mungkin kalau dulu memang ini kan memang aturan dulu agak susah karena mungkin dulu yang dipikirkan mungkin transportnya cuma sepeda. Nah, sekarang sudah pakai kendaraan bermotor, dalam waktu setengah jam pun sudah tiba. Sehingga dalam pelaksanaan ini agak susah, walaupun tetap dijadikan sebagai salah satu objek. Kemudian dari subjeknya Pak, ada beberapa subjek. Yang pertama orang perseorangan. Nah, orang perseorangan ini kriterianya adalah warga negara Indonesia. Ya, karena ini kan nanti redis ini diberikan dengan hak milik. Yang boleh memiliki hak milik adalah warga negara Indonesia. Kemudian berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah. Ya, kemudian bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi dengan tujuan bahwa tanah itu nanti akan langsung diolah. Jadi bukan dibagi, dibiarkan begitu saja. Kemudian bisa juga subjeknya orang-orang yang mempunyai kriteria sebagai petani gurem. Petani gurem ini petani yang memiliki tanah mungkin sekitar 0,2 hektar ya. Jadi tidak memenuhi syarat untuk bisa menghidupkan keluarganya dari sisi bertani dengan luasan begitu. Kemudian petani menggarap, berarti dia hanya ada misalnya perjanjian kalau misalnya kita yang kerjakan mungkin seperti 3/4 bagian, yang punya tanah 4 bagian seperti itu. Kemudian buruh tani, nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan hulu, pembudidaya ikan, penggarap lahan budidaya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan, petambak garam, kemudian guru honorer, pekerja harian lepas, guru yang bekerja dengan menerima upah,
pedagang informal, pekerja sektor informal, pegawai tidak tetap, pegawai swasta, PNS. Kalau PNS sampai golongan 3A masih bisa diperkenankan. Kemudian anggota TNI, Polri berpangkat paling tinggi Letnan 2 atau Inspektur 2 Polisi, dan pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi itu persyaratan subjeknya, persyaratannya. Kemudian sidang PPL yang kita laksanakan pada siang hari ini bertujuan untuk memastikan letak, luas, penggunaan penguasaan, kesesuaian rencana tata ruang dan kondisi tanah clean dan clear. Tanah clean dan clear ya, tanahnya jelas batas-batasnya, di mana posisinya, tidak ada yang lain. Mungkin Mas Daud langsung saja ke peta. Pertama dulu Desa Mantau. Peta petunjuk letak lokasi. Petunjuk lokasi Mantau. Nah, itu biasa juga ada peninjauan akan berubah setiap saat. Kalau kepadatan penduduk akan berubah. Kemudian tanah absensi, tanah yang pemiliknya berada di luar kecamatan tanah dimaksud. Nah, ini juga termasuk, tapi ini dalam prakteknya agak susah, Bapak Ibu ya. Bagaimana misalnya saya misalnya tinggal di kecamatan di Bau-Bau misalnya, ada tanah saya di Basarwajo. Secara fisik memang itu bisa dijangkau. Mungkin kalau dulu memang ini kan memang aturan dulu agak susah, karena mungkin dulu yang dipikirkan mungkin transportnya cuma sepeda. Nah, sekarang sudah pakai kendaraan bermotor, dalam waktu setengah jam pun sudah tiba. Sehingga dalam pelaksanaannya agak susah, walaupun tetap dijadikan sebagai salah satu objek. Kemudian dari subjeknya Pak, ada beberapa subjek. Yang pertama orang perseorangan. Nah, orang perseorangan ini kriterianya adalah warga negara Indonesia. Ya WNI, karena ini kan nanti redis ini diberikan dengan hak milik. Yang boleh memiliki hak milik adalah warga negara Indonesia. Kemudian berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah. Ya, kemudian bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi dengan tujuan bahwa tanah itu nanti akan langsung diolah. Jadi bukan dibagi, dibiarkan begitu saja. Kemudian bisa juga subjeknya orang-orang yang mempunyai kriteria sebagai petani gurem. Petani gurem ini petani yang memiliki tanah mungkin sekitar 0,2 hektar ya. Jadi tidak memenuhi syarat untuk bisa menghidupkan keluarganya dari sisi bertani dengan luasan begitu. Kemudian petani menggarap, berarti dia hanya ada misalnya perjanjian, kalau misalnya kita yang kerjakan mungkin seperti 3/4 bagian, yang punya tanah 4 bagian seperti itu. Kemudian buruh tani, nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan hulu, pembudidaya ikan, penggarap lahan budidaya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan, petambak garam, kemudian guru honorer, pekerja harian lepas, buruh yang bekerja dengan menerima upah, pedagang informal, pekerja sektor informal, pegawai tidak tetap, pegawai swasta, PNS. Kalau PNS sampai golongan 3A masih bisa diperkenankan. Kemudian anggota TNI, Polri berpangkat paling tinggi Letnan 2 atau Inspektur 2 Polisi, dan pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi itu persyaratan
subjeknya, persyaratannya. Kemudian sidang PPL yang kita laksanakan pada siang hari ini bertujuan untuk memastikan letak, luas, penggunaan penguasaan, kesesuaian rencana tata ruang dan kondisi tanah clean dan clear. Tanah clean dan clear ya, tanahnya jelas batas-batasnya, di mana posisinya, tidak ada yang lain. Mungkin Mas Daud langsung saja ke peta. Pertama dulu Desa Mantau. Peta petunjuk letak lokasi. Petunjuk lokasi Mantau. Peta petunjuknya, Mas. Itu yang warna krem dengan coklat. Itu tata ruang. Yang pertama. Jadi yang keempat itu. Mohon maaf terlalu kurang jelas. Ya, jadi yang warna coklat itu merupakan bidang-bidang tanah hasil redistribusi, sementara yang agak krem ya kurang jelas itu wilayah Desa Mantau. Kebetulan ini Desa Mantau. Kemudian lanjut saja. Kalau kita lihat di situ dari peta tata ruangnya, jadi itu warna hijau adalah kawasan hutan. Kemudian yang terletak ininya agak kuning adalah perkebunan. Jadi memang agak sedikit ini Bang, mohon maaf, agak berbeda ini ya tampilannya. Jadi yang mau kami sampaikan di sini bahwa letak dari bidang-bidang tanah itu tidak masuk ke dalam kawasan hutan. Itu intinya. Jadi termasuk di dalam kawasan budidaya, baik itu pertanian, lahan kering, perkebunan campuran dan sebagainya, termasuk tadi yang terletak di kawasan pemukiman, karena memungkinkan juga objeknya ada di kawasan pemukiman karena non pertanian yang mendukung dari subjek itu yang berprofesi sebagai petani. Mungkin secara satu-satu mungkin kami tidak paparkan karena masalah waktu, karena selain ini juga nanti ada kegiatan aset. Mungkin itu aja tadi kriterianya Pak yang perlu kita teliti. Yang pertama kesesuaian dengan perencanaan ruang, jadi udah sesuai tadi, tidak masuk ke dalam kawasan hutan. Nanti juga tolong dikoreksi dari teman-teman dari ini, dari kehutanan, kalau misalnya ada yang tidak sesuai. Kemudian tidak ada yang lain, clean dan clear. Kemudian dari sisi subjeknya udah jelas tadi, udah ditentukan, dan di situ sudah ada
subjeknya ada petani, ada PNS, ada wira swasta. Ya mungkin yang perlu kami ini di sini berdasarkan KTP-nya. Kadang di KTP kita itu wira swasta itu memang agak umum ya. Padahal kadang itu wira swasta juga tidak ada kerjanya, atau memang petani atau cuma sekedar apa. Tapi walaupun demikian, ini kami sudah koordinasi dengan Pak Desa di lokasi redistribusi, dan menurut hemat kami ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai subjek. Jadi seperti sudah disampaikan tadi Pak Bupati, ada 5 lokasi atau 5 desa yang kita tetapkan pada siang hari ini. Kita rekomendasikan kepada Pak Bupati. Selanjutnya nanti objek-objek yang 1.500 bidang ini akan ditetapkan subjeknya oleh Pak Bupati. Jadi kalau misalnya ada saran atau ada komentar mungkin dari anggota panitia, mungkin ada koreksi terhadap apa yang ditampilkan di slide ataupun yang ada di Bapak Ibu semua, laporan itu bisa disampaikan sebelum penetapan subjeknya oleh Bupati nanti. Mudah-mudahan 1 hari 2 hari ke depan sudah bisa ditetapkan. Selanjutnya tahapan yang akan dilakukan adalah mengirim ke kantor wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ditetapkan objeknya. Nah, dari sana nanti kembali lagi ke kantor pertanahan untuk dibuatkan surat keputusan premis oleh kepala kantor pertanahan. Selanjutnya didaftarkan sertifikatnya dan kemudian dibuatkan sertifikat, dan nanti mudah-mudahan bisa selesai bulan 10 atau bulan 11, dan kita harapkan lagi kalau kita panjang umur, kita bisa mengharapkan lagi Pak Bupati bisa bersedia dan berkenan untuk menyerahkan nantinya kalau memang ini proses redistribusi nanti ini bisa terlaksana dengan baik, karena tahun ini juga ada banyak kegiatan-kegiatan lain. Mungkin supaya tidak memperpanjang waktu, mungkin saya sekalian saja mungkin yang masalah aset, karena ya, mungkin kita ini dulu. Habis ini sebentar, mungkin tidak terlalu lama lagi nanti. Ini saja dulu yang bisa kami laporkan. Nanti setelah ini mungkin kita menandatangani berita acara sidang yang nanti berita acara ini sebagai rekomendasi kepada Pak Bupati untuk penetapan subjeknya. Ya, karena berhubung waktunya sangat singkat Pak, karena ini ada lanjutannya itu mungkin terkait aset nanti kemudian lanjut dengan perhubungan, mungkin kami serahkan aja pada Pak Bupati kalau masih ada yang perlu dikoreksi Pak, sekaligus menutup sidang ini dulu supaya acara selanjutnya bisa dilanjutkan, kan kasihan juga teman-teman dari Pak Desa yang hadir pada saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas waktu dan tempat saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas beberapa laporan yang sudah disampaikan kepada kita semua pada siang hari ini, nanti dilanjutkan, sidang kita tutup. Akhirnya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Panitia Pertimbangan dan Reform Kabupaten Buton tahun anggaran 2021 saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Oh. Betul bisa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak.